wassalatu wassalam. Kif. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain. Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid Al-Anqal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'dihi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man asbaha muti'an lillah fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah wa in kana wahidan fawahid. Masih di dalam pembacaan kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Nah, sebelum-sebelumnya sudah kita sebutkan tentang ayat-ayat, kemudian hadis-hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan hak kedua orang tua kita yang harus kita laksanakan. Kemudian di dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrih falyasil ikhwana abihi min ba'dih. Barang siapa yang suka untuk menyambung ayahnya di kuburannya, artinya sudah meninggal berarti ayahnya, maka falyasil, maka hendaknya dia menyambung ikhwana abihi min ba'dih, saudara-saudara ayahnya setelah ayahnya meninggal. Jadi sebagaimana hadis yang sebelumnya, termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, dia tetap menyambung ahlawuddi abi, bukan hanya saudara-saudaranya, akan tetapi setiap orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita, semestinya kita juga menyambung, kita sambung juga mereka. Kita berbuat baik juga kepada mereka. Karena hubungan dia baik sama orang tua kita dulu. Nah, maka di sini ditekankan kembali, hendaknya kita menyambung saudara-saudara ayah juga disambung juga. Jangan diputus. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Siapa yang membuat ridha kedua orang tuanya, maka dia telah membuat ridha Allah. Dan barang siapa yang membuat murka kedua orang tuanya, maka dia telah membuat murka Allah. Ini ma'ruf. Sebagaimana hadis, ini ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Allah ridha itu terletak ketika orang tua kita ridha kepada kita. Allah murka itu ketika kita membuat kedua orang tua kita murka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man asbaha muti'an lillah fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah. Barang siapa yang berpagi hari dalam keadaan bertaat kepada Allah. Taat kepada Allah di dalam kedua orang tuanya. Artinya dia telah melaksanakan perintah Allah terkait dengan hak kedua orang tua. Nah, ini karena memang melaksanakan hak kedua orang tua itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muti'an lillah fi walidayhi. Dia taat kepada Allah pada kedua orang tuanya. Nah, dia melaksanakan hak kedua orang tuanya. Nah, itu perintah dari Allah, ibadah juga. Jadi ibadah bukan hanya salat. Sami'ta? La tamzah ya Sayyid. Ibadah bukan hanya salat, bukan hanya puasa, kan, tapi
muamalah, husnul muamalah kita kepada kedua orang tua, husnul muamalah kita kepada guru, husnul muamalah kita kepada teman, bahkan husnul muamalah kita terhadap yang lebih tua, husnul muamalah kita kepada yang lebih muda. Nah, ini juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ad-din al-muamalah, agama itu muamalah. Nah, ini bagaimana seorang itu muamalahnya baik kepada sesama, kepada makhluk. Baik, di sini dikatakan siapa orang yang berpagi hari dalam keadaan taat kepada Allah pada kedua orang tuanya, maka asbahalahu babani maftuhani minal jannah. Dia berpagi hari dalam keadaan dia memiliki dua pintu yang terbuka, pintu surga yang terbuka. Wa in kana wahidan fawahid. Kalau satu, ini kedua orang tuanya, dia taatnya kepada satu saja, atau memang orang tuanya tinggal satu saja, maka yang terbuka ya satu pintu. Artinya kedua orang tua ini jadi sumber kebaikan bagi kita. Nah, jadi hendaknya kita itu merasa mulia kalau masih ada orang tua kita bisa khidmah sama mereka. Harusnya kita merasa mulia, itu sumber keberkahan dari mereka semua, sumber pahala dari Allah bisa kita dapatkan karena mereka. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, ini sudah sesuatu yang patut untuk dibelasungkawai. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang banyak, sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Nah, di sini dikatakan yang berpagi hari dalam keadaan taat kepada Allah pada kedua orang tuanya, dia punya dua pintu yang terbuka, pintu surga. Kalau satu, orang tuanya tinggal satu, yang dia taati, yang dia laksanakan haknya, ya pintunya satu, yang terbuka untuknya. Baik. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah. Ila anqal. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan tentang furudul wudu. Jelas. Sebelumnya kita jelaskan tentang furudul wudu. Kemarin sudah dijelaskan. Ada berapa furudul wudu? Ada 6. Yang dimaksud dengan furudul wudu di sini maksudnya apa? Ini arkan, rukun-rukunnya wudu. Yang ketika salah satu tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah sudah. Karena rukun, bagian dari wudu itu harus dilaksanakan semuanya. Kalau salah satu tidak dilaksanakan, maka tidak sah wudunya. Kemudian di sini musannif tidak menjelaskan tentang sunnah-sunnah dan makruh-makruhnya wudu. Maka kita di sini akan sedikit menyebutkan tentang sunnah-sunnah dan makruh-makruhnya wudu sebagaimana disebutkan di syarah itu. Baik. Kita ini sebagai thalibul ilm, maka hendaknya perhatian dengan sunnah sebagaimana perhatian kita dengan wajib. Kata thalibul ilm, an ya'tani bis sunnah kama i'tina'ihi bil wajib. Dia perhatian dengan sunnah sebagaimana perhatiannya dia dengan yang wajib. Harus itu. Namanya thalibul ilm. Maka apapun yang kita dengar daripada sunnah, ya harus kita tuntut diri kita untuk sedikit demi sedikit mengamalkan itu semua. Karena ketika seorang itu sudah mengentengkan sunnah, ini jadinya nanti akibatnya dia setelah beberapa waktu dia akan mengentengkan yang wajib malah. Awalnya mengentengkan sunnah, awalnya mengentengkan adab-adabnya salat, adab-adabnya wudu, adab-adabnya yang lain. Akhirnya
setelah itu meningkat sudah, ngentengkan yang sunnah. Setelah ngentengkan yang sunnah sudah, nggak peduli sudah apakah sunnah ini dikerjakan apa enggak. Akhirnya dia ngentengkan yang wajib. Kalau sudah ngentengkan yang wajib, akhirnya dia melakukan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka diperhatikan sunnah. Ini sunanul wudu. Di sini kita membahas tentang sunanul wudu. Nah, ini sunnah sebagaimana di beberapa daresnya antum di sama saya muhdhar. Nah, ini lafadz sunnah ini ada muradifnya. Apa muradif itu? Nah, ini sinonim. Nah, ini persamaan kata. Ungkapan sunnah ada muradifnya. Berapa muradifnya? Ada? Ada 6 ya. Apa aja? Ada namanya mustahab. Ada? Mandub. Ada namanya apa lagi? Al-Hasan. Habis itu apa lagi? Tatawwu'. Habis itu? Nafilah. Muraghab fi. Ada 6. Ini muradifnya sunnah. Nah, uktub, fahfad. Baik. Sunanul wudu, apalagi sunnah-sunnahnya wudu. Karena seseorang itu dikatakan isbagh fil wudu ketika dia memperhatikan sunnah dan adabnya. Sebagian ulama itu dia kalau wudu lama. Kenapa? Yang perhatikan sunnah sama adabnya. Agar ketika seorang itu sudah baik, sempurna wudunya, maka potensi sempurna sholat itu akan lebih besar. Dimulainya dari wudu ini. Kalau dari wudu itu sudah asal-asalan, lihat sholatnya pasti asal-asalan juga itu. Ini dari wudunya. Wudu harus dilatih. Dari semenjak kita ada di pondok seperti ini. Dilatih bagaimana wudu yang terbaik dengan adab-adab dan sunnahnya. Kan kita sudah kita pelajari itu di banyak dars sudah. Ini tentang furudul wudu, tentang sunnah-sunnahnya, tentang makruhnya. Tinggal diterapkan, dipraktekkan gitu. Kaif, bagaimana cara wudu yang terbaik. Nanti kita sebutkan nih sunnah-sunnah, beberapa sunnahnya. Kan biasanya sebagaimana kita lihat ketika guru kita wudu atau ketika itu ada videonya Habib Umar itu sedang wudu itu. Ini biasa pertama kali kalau mau wudu apa dulu? Apa dulu? Ini siwak ya. Siwak. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan siwak itu termasuk sunnah-sunnahnya wudu yang ada di dalamnya, di dalam wudu. Ada yang mengatakan siwak itu sunnah-sunnahnya wudu yang ada di luar wudu. Menurut pendapat Al-Imam Syekh Ibn Hajar, itu siwak termasuk sunnah-sunnah wudu yang ada di luar wudu. Makanya ditaruh siwakan dulu. Siwakan dulu. Ini menurut pendapat Imam Bin Hajar. Kalau Imam Ramli enggak. Imam Ramli mengatakan siwak ini termasuk ini sunanul wudu ad-dakhilah fiha. Ad-dakhilah fihi. Termasuk yang di dalamnya. Jadi sunnah siwakannya setelah basuh tangan. Itu menurut Imam siapa? Imam Ramli. Kalau menurut Syekh Bin Hajar sebelum basuh tangan. Maka karena ini di luar sunnah wudu yang di luar wudu, maka butuh niat sendiri. Gimana niat wudu? Niat siwakannya yaitu nawaitul istiyaq misalkan. Nawaitul istiyaq li sunnatil wudu misalkan seperti itu. Atau nawaitu sunnatus siwak lil wudu misalkan seperti itu. Siwakan sudah. Pakai niat. Karena innamal a'malu
Berniat harus pakai niat. Kalau nggak diniatkan ya nggak dapat pahala. Nah, di dalam hati kita bermaksud. Nah, niat siwakan untuk menunaikan sunnahnya wudhu. Habis itu kita masuk ke sunnah-sunnahnya wudhu. Karena tadi kan menurut Syekh bin Hajar di luar itu. Kita waktu basuh tangan niat niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Nawaitu atau bisa gini. Nawaitu ada sunanil wudhu seperti itu bisa. Atau nawaitu sunanal wudhu bisa seperti itu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu sambil basuh tangan. Basuh tangan. Sambil sekalian baca apa? At-tasmiyah dan bismillah. Bismillah, kemudian ta'awud. Tasmiyah sama ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil dibasuh tangannya itu. Basuh tangannya. Nah, itu sunanal wudu. Kalau menurut Imam Romli tadi siwak setelahnya ngusap tangan. Karena termasuk sunnah-sunnah wudu yang ada di dalam wudu. Maka enggak perlu niat. Waktu pakai siwak enggak perlu niat karena sudah tercakup niat yang tadi tuh, nawaitu sunanal wudu tadi. Paham ya? Setelahnya basuh tangan. Kalau tadi belum siwak, siwak menurut Imam Romli tadi. Habis itu ngapain sekarang? Ngapain? Hah? Ini matmadhah sama al-istinsyak. Matmadhah dan istinsyak. Ini berkumur sama memasukkan air ke dalam hidung. Diambil air, satu air diambil berapa kali? Sunnah 3 kali. Ngambil air terus dimasukkan ke mana? Ke mulut. Keluarkan. Masih ada air, dimasukkan ke mana? Ke hidung. Dikeluarkan pakai tangan kiri. Ini kalau istinsar namanya istinthar, mengeluarkan air dari hidung tadi. Namanya istinthar. Ini pakai tangan kiri. Nah, tadi bisa pakai 2 tangan atau pakai 1 tangan enggak apa-apa. Seperti ini. Dilakukan seperti ini satu cidukan. Habis itu ngambil cidukan yang kedua. Belum. Seperti ini. Ambil air lagi. Seperti ini. Ini cara yang paling afdol ini. Di dalam istinsyak, matmadhah dan al-istinsyak. Ini yang cara yang paling afdol yang barusan kita praktekkan. Sebetulnya ada 6 cara di dalam matmadhah sama istinsyak. Ini bisa antum baca di kitab-kitab fikih itu. Nah, yang paling afdol yang barusan kita terangkan itu. Ngambil 1 cidukan. Dari 1 cidukan ini buat matmadhah sama istinsyak tadi. Keluarkan. Habis itu istinsyak. Ngambil cidukan kedua seperti itu, kemudian cidukan ketiga seperti itu. Itu yang paling afdol. Sebetulnya ada 6 cara, tapi sudah dibaca sendiri sudah. Habis itu ngapain sekarang? Ngapain sekarang? Nah, niat wudu ya, masuk ke wudu. Baik. Masuk ke wudu sekarang. Niat wudu. Dilafalkan sunnah untuk membantu menghadirkan hati. Gimana niat wudu? Nawaitul wudu lis-shalah, bisa seperti itu. Atau nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Atau nawaitut tahara lis-shalah. Enggak apa-apa. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan di dars sebelumnya. Dilafalkan sunnah. Habis itu ngambil air, dibasuh ke wajah dari atas, sunnah dari atas seperti. Ambil air, dibasuh dari atas. Kemudian diratakan ke di seluruh wajah. Dan sunnah di sini untuk perhatikan sama
diperhatikan al-maq wal lihal. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab, ini namanya al-maq, ini namanya al-lihal. Ta'ahudul mag wa ta'ahudul lihal. Al-maq ini sela-sela yang dekat sama hidung. Al-lihal sela-sela yang dekat dengan telinga. Nah, ini diperhatikan seperti ini. Malah kalau semuanya ada beleknya, apa belek itu? Tahu ya, belek kotoran mata. Kalau ada kotoran mata yang kering, ini wajib ini. Ta'ahudul mak wal lihat ini wajib di sini. Kalau ada kotoran mata yang kering, wajib di sini. Kalau basah, tidak wajib, tetap sunnah. Baik. Nah, sudah diratakan ini. Kemarin sudah dijelaskan batasnya wajah. Sunnah kita melebihi dari batas wajah. Oh, bukan sunnah, wajib itu. Melebihi sedikit. Kenapa? Karena kita tidak bakalan bisa memastikan seluruh batasannya itu rata dengan air kecuali kita lebihkan sedikit. Apa namanya kemarin? Apa namanya? Al-ghurrah. Namanya al-ghurrah. Kita lebihi dari batasan wajah, lebihi sedikit. Apa aja itu? Nah, ini sebagian dari ubun-ubun. Kemudian telinga. Karena ada yang mengatakan telinga itu termasuk wajah. Maka kita kenakan telinga itu. Habis itu ini. Apa yang namanya ini? Safhatul unuq. Nah, ini di sini, safhatul unuq. Ini juga dilebihkan. Ini wajib. Kenapa? Min bab ma la yatimmu bihi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib gak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengannya, maka itu juga wajib juga. Sesuatu tadi juga wajib. Nah, ini kayak ini tadi. Kita tidak mungkin bisa memastikan seluruh batasan wajah ini sempurna terbasuh kecuali dengan melebihi sedikit itu. Maka melebihi sedikit itu wajib hukumnya. Adapun lebih daripada itu, kita lebihkan lagi, namanya italatul ghurrah, itu sunnah. Nah, ini paham ya? Baik. Sudah, itu wajah. Setelahnya wajah, apa sekarang? Nah, ini tangan. Ambil air, tangan. Nah, dari apa ini namanya? Dari jari. Kita ambil air dari jari. Dari jari. Kita ratakan. Ad-dalku itu juga sunnah. Apa? Diratakan pakai tangan. Sampai kemana? Sampai ke al-mirfaq. Nah, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, harus kita lebihkan karena ya itu tadi. Apa namanya lebihnya ini? At-tahjil. At-tahjil. Itu wajib. Kalau melebihkan daripada batasan itu, lebih daripada itu, maka namanya italatut tahjil. Itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau melebihi sedikit itu at-tahjil, wajib. Kalau lebih daripada itu sunnah, italatut tahjil, sampai ke nisful adud, setengah ini, lengan atas. Atau yang lebih sempurnanya sampai ini, sampai apa namanya ini? Sampai ini sudah al-katif, sampai al-katif ini. Ini yang lebih sempurna, atau sampai nisful adud. Nah, sudah itu diratakan itu. Ini 3 kali. Nah, ini sunnah juga kan 3 kali. 3 kali, habis itu ini 3 kali. Bukan ini. Enggak. Jadi 3 yang kanan, setelah selesai 3 yang kiri. Nah, sudah selesai ini. Apa ini? Kemudian sunnah juga menyela-nyelai. Setelahnya sudah semua, sambil didalku tadi, sambil diratakan pakai tangan. Kemudian terakhir setelah selesai semua 3, sunnah untuk ditakhlil seperti ini, ala shawabih. Sudah ini tangan sudah. Sekarang kemana ini sekarang? Apa ini setelah ini? Nah, ini kepala. Mashu apa kalau di matanya itu? Mashu syai'in.
minar ra'si. Mashu syai'in minar ra'si. Nah, namanya mashu, bukan ghuslu, berarti ngambil air bukan dibasuh. Akan tapi ngambil air cuman sekedar diusap. Ngambil air. Kalau sebagian ya sudah cukup sebagian. Tapi yang sempurna kalau kita pakai sunnahnya semuanya jami'ur ra's. Kita basahi tangan kita. Habis itu kita taruh jempol ini ada di sudur. Apa ini? Pelipis, ya. Habis itu kita sambungkan telunjuk kita dengan telunjuk satunya. Seperti ini ya. Nah, kan basah, sudah basah ini, diusap. Habis itu ditarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah, ini kalau rambutnya pendek, apa? Enggak punya sya'run yang gelip. Nah, ini artinya rambutnya itu ada bagian depannya sama ada bagian belakangnya. Kalau biasanya agak panjang sedikit kan gitu. Jadi ketika dibasuh sekali gini, ada bagian rambut yang di belakang nggak kena kan? Nah, itu sunnah dibalikkan lagi seperti ini. Ditarik lagi ke depan. Nah, itu kalau semuanya dia punya sya'run yang gelip. Nah, rambutnya ini punya bagian depan sama bagian belakang tadi. Kan kalau semuanya ditarik ke belakang kan ada yang nggak kena berarti. Soalnya rambutnya seperti itu. Akhirnya ditarik ke depan. Tapi kalau semuanya nggak punya sya'run yang gelip, seperti mungkin terlalu pendek, nah cukup satu kali aja sudah. Nggak usah dibalikkan. Atau nggak punya rambut sama sekali misalkan, gundul, ya sudah sekali seperti ini. Tapi kalau atau terlalu panjang kayak rambutnya perempuan misalkan. Nah, ini sudah. Kalau mau dikembalikan ya susah nanti. Nah, ini telinga dikenakan. Atau bisa seperti ini. Yang jelas telinga dikenakan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, pendapat mengatakan telinga ini termasuk dari ra's. Tadi pendapat mengatakan telinga ini termasuk dari wajah. Maka waktu basuh wajah, kenakan telinga. Sudah 3 kali tadi telinga kan. Habis itu waktu ngusap kepala, ada yang mengatakan telinga termasuk dari kepala. Jadi kita usap juga. Berarti 3 lagi ini. Kena lagi ini. Apa? Telinga kena lagi ini 3. 6 sudah. 6 kali sudah. Nanti ada lagi nanti. Baik. Mashu syai'in marras. Habis itu taib itu 3 kali, ya 3 kali. Kama huwa ma'ruf. 3 kali sunnah 3 kali. Habis itu setelahnya mashu mashu syai'in minar ra's ini. Apa setelah ini? Ngapain ini setelah ini? Hah? Apa? Apa? Iya, ini wajib apa enggak ini? Ini sunnah ini. Ini kalau kita urutkan semuanya ini. Ini sunnah ini. Habis itu sekarang ambil air lagi. Padahal tadi telinga sudah diusap berapa kali sudah? Sudah 6 kali sudah. Kena 6 kali sudah. Ini sekarang ada lagi yang istighlalan, yang tersendiri ini. Ambil air, sudah. Tangan basah. Habis itu kita usap telinga. Nah, ini jempol ada di luar, bagian luar. Apa ini namanya? Musabbihah atau sababa ini. Telunjuk ada di lekukan telinga. Nah, ini. Mengikuti alur lekukan telinga. Nah, seperti ini. Ya. Habis itu yang belakang diusapkan. Nah, ini satu. Sudah satu. Nah, sunnah 3 kali. 3 kali. Sudah berapa kali ini telinga diusap? 9 sudah. Sekarang ada lagi kesunahan. Ngambil air lagi, dibasahin tangan kita. Pakai telunjuk. Atau sebagian mengatakan pakai apa ini namanya? Khinsir, kelingking. Pakai telunjuk buat masukkan ke lubang telinga sini. 1, 2, 3. Nah, ini sunnah. Nah, ini berapa sudah? 12. Habis itu ngambil air lagi. Tangannya dibasahin. Istidhar namanya. Istidhar. 1,
2, 3. Berapa sudah? 15 kali. Apa namanya? Usapan telinga. Nah, itu yang sempurna seperti itu. Habis itu sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sunnah juga mengusap leher. Meskipun kebanyakan tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini ngambil air lagi, usapkan ke leher. Baik. Sudah, sekarang setelah itu kemana ini? Apa sekarang? Baik. Sekarang kaki. Baik. Ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Seperti di matan itu. Nah, ini namanya ghuslu, yang mengalirkan berarti airnya. Nah, dialirkan. Dari mana? Dari apa namanya ini? Asobe, dari jari. Nah, dimulai dari jari. Dari jari. Bukan dimulai dari apa ini? Pergelangan kaki, bukan, tapi dimulai dari jari. Nah, kemudian disela-sela itu. Jari-jarinya disela-selai pakai apa ini? Kelingking tangan kiri. Kelingking tangan kiri dan dimulai dari kelingking kaki kanan. Nah, ini kelingking kaki kanan. Disela-selainya dari bawah. Dari bawah. Sama misalkan ini kaki ya. Misalkan ini kaki. Nah, ini disela-selai dari bawah. Nah, habis itu kaki kirinya dari jempol habis sampai berakhir di kelingking kiri seperti itu. Dan seperti tadi dijelaskan juga di sini disunahkan untuk italatut tahjil. Jadi at-tahjil wajib, tapi italatut tahjil sunnah. Ini melebihi dari batasan yang wajib dibasuh itu wajib, tapi lebih lagi itu sunnah. Italatut tahjil sampai mana? Sampai setengah nisfus sag. Apa ini? Setengah betis. Kalau lebih sempurna lagi sampai ke lutut. Memang kita disunahkan seperti itu dan itu akan menjadi tanda kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu di dalam hadis itu disabdakan apa? Kelak di hari kiamat, semua manusia, semua makhluk dibangkitkan di situ. Terus apa yang mengenalkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bagaimana bisa kenal dengan kita? Salah satunya ini. Dengan kita sempurna di dalam wudhu. Dengan tadi itu. Dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, ini ummati ghurran muhajjalin yaumal qiyamah atau kamagal. Nanti umatku itu nanti bekas-bekas dari wudhunya, yang tadi ghurrah sama tahjilnya itu akan bercahaya, akan menjadi tanda, ini umat saya ini. Kenal, sudah ada tanda pengenalnya. Karena apa? Karena bekas wudhu itu tadi. Wudhu yang dia amalkan adab dan sunnah-sunnahnya. Nah, sudah itu selesai semuanya, diulang selama 3 kali. Nah, semua yang kita sebutkan tadi, semuanya sunnah untuk diulang 3 kali tadi. Dan juga sunnah at-tayamun, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, kecuali waktu telinga, ini sunnahnya bersamaan, bukan kanan dulu baru kiri dulu. Nah, ini bersamaan. Baik. Sudah selesai wudhu, sekarang ngapain sekarang? Apa? Min furudil wudhu. Nah, sekarang kita berdoa. Doanya wudhu itu. Sunnah juga kalau meminum bekas air wudhu. Nah, ini mungkin setelahnya wudhu ditampung mungkin, atau itu sunnah itu karena atharul ibadah, kita minum sedikit, atau bahkan sebagaimana penjelasan itu yang sudah diterangkan, atau bahkan meskipun dari sisa wudhu kan
Biasanya kalau wudhu di keran misalkan, airnya sudah kebuang semua itu enggak. Kita kan enggak nampung kan. Enggak kayak dulu juga. Mungkin mungkin sebagian mungkin agak tempatnya kotor atau gimana gitu. Nah, hatta ngambil air yang dari kerannya itu sedikit buat diminum. Sedikit. Nah, ini labas ya ini. Kalau nggak puasa, tapi kalau puasa nanti batal. Habis itu doa. Doa. Gimana doanya? Ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni mitawwabina waj'alni mutahhirina ij'alni ibadika shalihin. Nah, doanya wudhu seperti itu. Dan sunnah kalau doa wudhu sebagaimana dicontohkan sama Nabi, Nabi itu kalau doa wudhu mengangkat tangannya dan melihat ke ilas sama, ke atas. Ini as-sama bukan harus langit, yang penting yang di atas. Sambil mengangkat tangannya yang tinggi. Nabi itu waktu mengangkat tangannya tinggi hatta yura bayadu ibtihi, sehingga saking tingginya sehingga kelihatan putih kulit ketiak beliau yang mulia. Nah, kelihatan. Nah, jadinya yang tinggi. Baik, seperti itu doa. Ada di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain itu ada tambahan. Ini tadi kan apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni mutahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada dalam riwayat itu ada tambahannya seperti itu. Kalau pakai riwayat yang barusan ini yang kita sebutkan itu sampai asyhadu an la subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada tambahan itunya itu dikatakan di dalam hadis itu dia itu akan dicap, wudhunya itu akan dicap, di stempel, dipatenkan, sehingga cap tersebut tidak akan rusak, tidak akan hancur itu sampai kelak di hari kiamat. Katanya seperti itu dalam hadis. Ana lupa teksnya. Artinya ketika seorang mengamalkan wudhu dengan sempurna, kemudian doa wudhu dengan doa yang barusan kita sebutkan, yang terakhir ada tambahan itu, dicap kan, sampai itu capnya ndak hilang ila yaumil qiyamah, menjadi toba Allah bitobe. Artinya itu ada tanda, ada bisyarah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Soalnya kenapa? Kalau orang meninggal gak dalam keadaan husnul khatimah, ya pasti stempel tadi sudah rusak tadi dengan kekufuran. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, stempelnya itu akan tidak bakalan rusak sampai ke hari kiamat. Artinya kalau orang mengamalkan wudhu sempurna, kemudian doa yang tadi kita itu bisyarah, tanda seorang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini husnul khatimah harus kita ada ikhtiarnya, ada usahanya, asbab. Nah, salah satu asbabnya ini kita lakukan. Salah satu asbabnya juga itu baca zikir-zikir yang setelahnya sholat itu. Aman Rasul sampai terakhir ayat kursi. Habis itu kulillahumma malikal mulki. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Itu disebutkan di syarah Al-Arba'in. Ini ada yang tentang hadis keempat mungkin ya. Hadis keempat. Tentang wasyaqiyun aw sa'idun itu apa? Hadis keempat. Itu hadis keempat. Kalau ada yang punya syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Jawahir Al-Ulu'iyah, itu bisa dibaca itu. Ada amalan-amalan seseorang ketika dilaksanakan insyaallah akan mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Itu salah satunya itu. Azkar, kemudian wudhu dengan cara yang barusan kita sebutkan. Tapi setelahnya itu sunnah, setelahnya doa wudhu, sunnah baca surat Al-Qadr 3 kali. Habis itu ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas.
Kemudian setelah itu sunnah bagi dia untuk sholat sunnatul wudhu. Sholat sunnatul wudhu. Sholat 2 rakaat. Nah, usolli sunnatul wudhu lillahi ta'ala, rakaatain lillahi ta'ala. Baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, bisa digabung dengan sholat yang lain nih, sunnatul wudhu. Nah, itu cara wudhu yang menggunakan sunnah. Habis itu adab-adabnya insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Baik. Salah satu juga sunnahnya wudhu ngadep kiblat. Kalau bisa. Habis itu kalau bisa duduk. Makanya di sebagian tempat wudhu ada tempat duduknya. Kemudian setelahnya wudhu, airnya itu juga jangan diginikan. Nah, jangan dihentakkan. Karena itu menunjukkan kayak dia tidak mau sama atharul ibadah. Nah. Kemudian jangan sampai israf penggunaan air. Jangan berlebihan penggunaan air. Jangan ngomong. Waktu wudhu jangan ngomong. Bukan wudhu sambil ngobrol sama sohibnya. Nah, ini karena sebagaimana dikatakan, itu dijelaskan. Orang itu ketika wudhu, dia itu ibaratkan langsung ada gubah di antara dia. Gubah itu selalu ada, jadi kayak wibawa gitu ya, gubah. Sampai kapan ini? Kalau dia sudah ngomong, sudah hilang sudah ini gubahnya. Kemudian sunnah juga al-muwalah. Jadi langsung, jangan dipisah. Jadi setelahnya, artinya selesai basuh wajah, gak sampai kering wajahnya, dia sudah basuh tangannya. Nah, ini langsung kayak ini, jangan ada jeda waktu. Termasuk sunnah wudhu, jangan sampai nampar. Nah, airnya itu jangan ditamparkan ke muka atau ke yang lainnya. Nah, ini. Jangan ditamparkan. Yang sekiranya akhirnya dengan ditampar, orang-orang sampainya kecipratan semua, ini basah semua. Nah, itu sunnah. Termasuk sunnahnya wudhu juga, bekasnya wudhu itu jangan dikeringkan, jangan dihandui. Nah, itu sunnah. Kecuali kalau udzur. Misalkan kalau gak dihandui, dia itu suka flu biasanya. Kena angin apa-apa, gampang kena flu mungkin. Atau masuk angin. Nah, itu udzur ini. Kalau gak udzur, jangan dikeringkan. Kemudian juga salah satu sunnahnya wudhu, istishabun niyah ila akhir. Istishabun niyah. Jadi dia menghadirkan niat wudhu dari awal sampai akhir. Sebetulnya ketika basuh wajah, dia niat. Sudah cukup sebetulnya. Tapi sunnah untuk istishab. Dia menghadirkan niat tadi dari mulai awal dia wudhu sampai akhir. Namanya istishabun niyah. Kama qala sahibu Zubat, wastashibin niyatamin bad'in ila akhirihi wadul qu'udwin wal wilah. Salah beberapa hal menyangkut tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, itu beberapa hal yang menyangkut dengan sunnah-sunnahnya wudhu yang perlu untuk kita praktekkan. Nah, dilatih dari semenjak kita ada di pondok, belajar. Dan bukan hanya belajar, akan tapi diamalkan. Nah, dilatih. Jangan sama aja dari semenjak masuk pertama kali pondok sama akhir, ya tetap aja wudhunya asal-asalan. Tetap aja sholatnya asal-asalan. Anda harus diupayakan sedikit demi sedikit agar jadi lebih baik lagi. Tapi termasuk makruh-makruhnya wudhu. Termasuk makruh-makruhnya wudhu, tidak madmadah dan istinsyak. Tidak berkumur sama tidak menghirup air ke hidung. Istinsyak. Dia tinggalkan itu. Nah, ini termasuk makruh. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan itu wajib. Nah, agar keluar dari pendapat ulama yang mengatakan itu wajib, kita laksanakan. Sunnah kita melaksanakan. Termasuk makruhnya juga
Tarkut tayamun, tidak mendahulukan yang kanan dari yang kiri, dibalik. Makruhnya juga dia wudhu pakai air sisa yang digunakan oleh perempuan. Ini juga makruh ini. Kita mandi atau kita wudhu pakai air sisanya perempuan. Nah, ini makruh ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Kemudian makruh juga lebih dari 3 kali. Nah, 3 kali sudah, nggak usah was-was. 3 kali, nambah lagi, yang keempat, yang kelima, ada makruh. Lebih daripada 3 kali, ada makruh. Sudah 3 kali sudah itu, nggak usah was-was. Atau kurang dari 3 kali, nah ini makruh juga. Dia basuh cuma sekali aja, atau 2 kali. Kecuali kalau memang airnya lagi kekurangan air misalkan, nah, maka hanya kita cukupkan yang wajib aja. Atau ini juga termasuk makruh minta tolong. Di wudhunya itu sambil minta tolong, minta orang lain mewudhukan atau minta tolong untuk dituangkan airnya dan lain sebagainya. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena ini ibadah yang seharusnya dilakukan oleh seorang itu sendiri. Nah, ini bukti penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah seperti dia melaksanakan penghambaan kepada Allah tapi tidak menghinakan diri. Dengan apa? Akhirnya dibantu sama orang, di liner. Tidak layak ya. Al-israf fi shab, ini berlebihan di dalam menuangkan air. Nah, tidak baik. Kemudian wudhu di air yang menggenang. Nah, itu juga makruh sebetulnya. Jadi ada air menggenang, kita wudhu di situ sebelum makruh. Kalau bisa dialirkan. Baik, itu beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah dan makruh-makruhnya wudhu yang seharusnya bagi kita selaku thalibul ilm untuk kita praktekkan. Amal. Setelah kita ketahui, kita amalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan ya tetap aja wudhunya tetap asal-asalan, sholatnya tetap asal-asalan, tetap main-main. Nah, harus ada peningkatan ke yang lebih baik lagi. Nah, kita latih, kita amalkan. Meskipun seluruh ilmu tidak bisa kita amalkan, nah, kita latih sedikit demi sedikit. Fa'mal walau bil usyri. Kalau nggak bisa semuanya, sebagian aja, 1/10. Nggak apa-apa. Kazakati, takhrud binuril ilmi min dzulmati. Sehingga kita akan keluar dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Ini cahaya ilmu dengan amal tadi, dengan amalnya mengamalkan ilmu. Nah, tapi kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasmi'ul mutun. Shallu 'alal habib.